Assalamualaikum Bang Andi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Sutumorang dari Kota Sibolga, Sumatera Utara. Mohon maaf, izin bertanya dan bercerita ya Bang. Saya termasuk baru mengenal DN ini, tetapi hampir 200 video YouTube Bang Andi sudah saya dengar. 2 kali saya mengalami saat mendengar video YouTube Bang Andi sampai tertidur, setibanya bangun sudah menangis. Dan pernah saya mengalami dari kejauhan saya melihat seorang bapak-bapak duduk di teras rumah warga. Hati saya tergerak, lalu saya memberanikan diri bertanya ke sebelah rumah dari si bapak yang duduk itu. Ternyata si bapak tersebut hanya menumpang tidur dan sering berada di teras rumah yang kelihatan belum berpenghuni itu. Lalu saya menyisihkan rezeki buat si bapak. Di saat itu pula hati saya terasa lapang dan plong, seperti membayar hutang, persis seperti video YouTube Bang Andi yang saya dengar. Oh iya Bang Andi, mohon maaf bertanya lagi. Apa perbedaan zikir rasa dan zikir nafas? Atau tujuannya sama? Almarhum ayah kami dulu mengamalkan zikir rasa. Mohon pencerahannya ya Bang. Saya minta maaf jika ada perkataan yang salah ya Bang. Semoga keluarga Bang Andi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Terima kasih ya Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ahmad Fajri dari Sibolga ya. Terima kasih juga atas doa-doanya. Amin ya Allah. Ya, semoga sahabatku, saudaraku yang selalu setia di channel ini mendapatkan kasih sayang Allah, selalu dalam perlindungan Allah, dibahagiakan lahir dan batinnya. Amin ya Allah. Jadi dari pengalamannya sudah menonton video saya lebih dari 200 video ya. Setiap nonton atau mendengarkan audionya sampai ketiduran, begitu bangun menangis. Ya kalau ditanya saya juga nggak tahu kenapa bisa nangis ya. Mungkin hakikat diri yang menangis ya. Sejatinya jiwa, nafs, diri sebenar diri itu kan maunya bersih, maunya suci, maunya benar. Cuman terkadang kita masih terkurung dalam sangkaraga ya. Banyak jiwa kita ini terkurung dalam sangkaraga. Seperti apa Bang jiwa yang terkurung dalam sangkaraga? Jasadnya maksiat, jasadnya berbuat dosa. Kita udah tahu salah tapi kita nggak bisa menghindar. Karena ajakan nafsu begitu kuatnya ya. Disitulah terkadang jiwa kita itu nangis. Cuman ya nangisnya itu bukan di zohir tapi di batin. Aku udah tahu salah, aku udah tahu dosa, aku udah tahu ini nggak benar. Tapi ya raga kita tetap berbuat. Di situ ada merasa penyesalan, ada merasa hina, ada merasa kotor ya. Ada merasa kita berdosa. Ya kalau memang ada rasa seperti itu ya mohon ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar.
Banyak kita berbuat kesalahan yang kita anggap biasa, tapi di hadapan Allah itu sudah dosa yang besar. Cuman kita nggak ngerti, ya kan? Seperti apa bang dosa yang besar bang? Ya kalau orang sebatas syariat, ya paling dosa yang besar segala dosa yang dilakukan dengan jasad, seperti mencuri, berjudi, membunuh, ya kan, ngomong kotor, ya kan. Nah, tapi kita nggak pernah sadari bahwa lintasan hati kita, batin kita, pikiran kita, apalagi prasangka kita itu kadang sering berdosa, sering salah. Kita buruk sangka sama orang, ya. Kita hasad, kita benci, kita nggak senang orang lain bahagia, ya udah dosa itu. Sering terjadi tapi nggak pernah kita anggap dosa. Iri kita melihat kesenangan orang, kenapa aku nggak senang seperti dia? Kok aku nggak dapat seperti dia? Akhirnya timbul kebencian di hati kita. Dan itu dosa yang sangat besar, ya kan? Atau bisa juga ketika kita nggak melakukan keburukan, ibaratnya keburukan yang merugikan orang ya, tapi di hati kita ada rasa ujub, bangga, ria, merasa aku. Itu udah dosa yang luar biasa. Menduakan Tuhan, ya kan? Aku yang tolong, aku yang bantu, aku yang begini, aku yang hebat, aku yang pintar, aku yang mulia. Tanpa kita sadari ya sudah jadi iblis kita. Ya. Banyak orang belajar makrifat tapi semakin jadi iblis. Seperti apa? Ketika dia tidak punya ilmu, nggak mau dia berdebat, nggak pandai dia berdebat. Tapi ketika sudah punya ilmu, wah luar biasa dia berdebat sama orang. Ketika pendapat orang nggak cocok dengan hatinya, nggak cocok dengan keilmuannya, nggak cocok dengan pemahamannya, di situ dia berdebat. Kadang membanding-bandingkan ya. Yo sana salah itu nggak benar, aku yang benar. Ketika terbersit di hati kita merasa lebih baik daripada orang lain, sudah jadi iblis. Ya, iblis padahal dosanya hanya nggak mau sujud aja di itu. Allah bilang apa? Sujud kau kepada Adam, nggak mau dia sujud. Ya, banyak orang menganggap bahwa wah iblis dia nggak mau menduakan Allah. Siapa bilang? Salahnya iblis itu karena merasa lebih baik. Jelas-jelas di Al-Quran itu dijelaskan. Banyak orang bilang kan, iblis itu hanya mau tunduk kepada Allah, nggak mau kepada makhluk. Siapa bilang dia nggak mau tunduk kepada makhluk? Karena dia menganggap Allah segalanya? Tidak. Karena dia bilang apa? Aku lebih baik daripada Adam. Dia kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Lebih mulia aku dari api. Nah, ketika di hati kita ada rasa seperti itu, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih benar daripada orang lain, merasa segalanya daripada orang lain, ya sudah jadi iblis. Ya, jangan sampai kita terlaknat ya. Jadi hilangkan rasa keakuan. Nah, itu yang membuat batin kita itu nangis, ya kan? Jiwa itu kalau udah tersentuh, ya air mata nggak tahu ngalir sendiri. Padahal aku nggak sedih bang. Aku sering dengar YouTube Bang Andi, tapi kok netes sendiri ya bang, nangis sendiri ya bang. Padahal aku nggak tahu apa yang kusedihkan. Ya bukan kau yang sedih, batinmu itu yang sedih. Kena dia itu. Ya. Jadi istighfar, banyak-banyak mohon ampun pada Allah. Mungkin banyak kita melakukan salah yang besar dosanya. Dosa yang luar biasa besar di sisi Allah, tapi kita anggap biasa. Tapi jiwa kita, diri kita, nafs kita, diri sebenar diri dia tahu itu salah.
ya. Cuman terkurung dia dalam sangkaraga ini, nggak bisa buat apa-apa. Jadi banyak-banyak istighfar ya. Lalu selanjutnya mengenai perintah memberi. Bang, saya jumpa orang, tergerak hati saya memberi, Bang. Ketika saya sudah beri, di situ hati saya, dada saya plong seperti membayar hutang. Dan itu percis seperti yang Bang Adi ceritakan di YouTube. Ya. Jadi disitulah apa kalau saya bilang ya, kalem itu dari dia bukan dari saya. Kalau teman-teman mendengar nasihat petuah di YouTube itu bukan omongan saya, ya kan? Mungkin kita hanya sekilas aja, numpang lalu aja dengar Bang Andi ngomong itu. Tapi jangan heran besok dalam kehidupan kejadian. Apa yang Bang Andi bilang kok kejadian Bang di hidupku Bang? Ya berarti ilmu itu masuk kepada kalian, rezeki bagi kalian, ya kan? Ya cuman yang ngeri-ngeri sedap juga. Kalau saya ngomong yang enak-enak ya mungkin masih enak. Kena yang kopi pahit, pahit juga dalam hidup ya. Jadi masuknya ilmu itu bukan berarti dihafal-hafal. Beda ya kalau kita hafal-hafal ya. Teman-teman akan mendapatkan ilmu dalam kehidupan setelah mengalami, baru nanti dicocok-cocokkan itu dengan audio Bang Andi. Kok pas ya Bang Andi padahal udah ngomong kemarin. Dan sekarang aku buktikan, sekarang kena sama aku. Nah, disitulah ilmu yang sesungguhnya. Jadi bukan lagi teori. Yang saya kasih ini teori, tapi yang kalian dapat itu praktek langsung. Jadi kalian nggak kaget lagi kalau dalam kehidupan kejadian. Ya. Mungkin kalian nggak ingat apa yang sudah kalian simak, apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian tonton di YouTube itu kalian nggak ingat. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau tahun depan kejadian nanti. Nah, begitu kejadian baru kalian ingat tuh, Bang Andi udah pernah ngomong. Ya kan? Itulah ilmu. Baru kita paham. Bukan cerita kosong ini. Ya. Lalu mengenai zikir rasa dan zikir nafas, itu beda apa sama Bang? Tujuannya apakah ke sana Bang? Apakah sama tujuannya? Ya sama. Zikir nafas itu alat atau metode atau kendaraan atau sebuah cara untuk mengaktifkan rasa. Kalau kita sudah terinstal, sudah terbiasa mengaktifkan kesadaran jiwa ini, zikir rasa itu hidup sendiri. Zikir rasa itu sejatinya zikir tertinggi. Gak ada lagi sebutan dan nama, ya. Tidak ada huruf, tidak ada suara, tapi hanya sambung rasa saja. Mungkin sering kejadian dalam hidup, tapi gak paham kita bahwa itu zikir rasa. Contohnya beginilah. Sering kan teman-teman itu selesai makan sendawa, sendawa kita kan, kenyang kita kan. Dengan sendawa itu terucap di hati kita, alhamdulillah. Hati kita terpaut kepada Allah yang memberi rasa kenyang. Bersyukur kita, berterima kasih kita, ya Allah. Terima kasih atas nikmat makan ini ya Allah. Nikmat makannya enak ya. Lauk pauknya awak selera. Aku makannya kenyang. Dan kenyangnya ini betul-betul penuh rasa syukur. Ya kan? Kan beda tuh ya. Mungkin tiap hari kita makan, tapi ketika kita merasakan kenyang yang nikmat itu kan gak setiap hari. Ya bisa jadi faktor makanannya juga berpengaruh. Cara kita mendapatkan uangnya juga berpengaruh. Ya. Yang menyajikan masakan atau yang memasak masakan yang kita makan juga berpengaruh. Ya kan? Berpengaruh itu. Di situ terucap di hati kita, alhamdulillah.
Tapi bukan hanya sebatas sebutan. Di situ hanya rasa saja. Rasa yang kita dapatkan kenyang. Tapi hati kita terpaut kepada yang memberi kenyang. Itu sejatinya sudah zikir rasa. Ya. Sudah zikir rasa. Coba dalam gerak-gerik hidup kita bisa nyambung kayak gitu terus. Itulah yang dikatakan zikir sebanyak-banyaknya. Bukan sebanyak-banyaknya itu kau berzikir ya, sebut nama Allah 10.000 kali, 20.000 kali. Bukan begitu zikir yang sebanyak-banyaknya. Hakikat zikir sebanyak-banyaknya ya menyambung kesadaran, menyambung rasa, menyambung ihsan kita kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Ya, kita lagi ngapain nih? Aku lagi duduk bang. Duduk di mana? Duduk di motor atau duduk di jok mobil? Ya kan? Aku lagi bawa mobil bang. Lagi duduk tuh kan? Dalam perjalananmu itu ada gak hatimu nyambung kepada Allah? Kalau di hatimu nyambung, itulah zikir rasa di saat kau duduk. Tapi gak lagi nyebut kita. Ya, kita lagi bekerja. Padahal ini panas sekali harinya, panas terik ya. Atau bisa jadi kita jadi kuli kasar lah ya, kuli bangunan, kerja panas ini. Tapi di hati kita awalnya ngeluh. Ya Allah, panas sekali harinya ya Allah, maunya agak teduh sedikit. Maunya hari ini hujan, jangan panas begini. Gak sanggup aku kerja panas sekali. Awalnya ngeluh ya hati kita ya. Tapi di satu sisi lagi ada yang memberi semangat, bersabar ya, harus ikhlas, terima panas ini. Sejatinya engkau bekerja untuk anak istrimu, biar berkah rezekimu ya. Akhirnya apa? Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Aku terima rasa terik panas matahari ini ya Allah. Aku ikhlas demi anak istriku ya Allah. Kerja dia baik-baik. Ya kan? Walaupun jasadnya, raganya udah capek, udah letih. Karena dia sadar kepada Allah. Ini amanah yang harus aku lakukan untuk anak istriku. Kerjaku ini adalah ibadah untuk anak istriku. Kerja memberi nafkah anak istri ibadah di sisi Allah. Ya kan? Terpaut hatinya kepada Allah. Yaitu juga zikir rasa. Itu zikir tinggi, itu zikir rasa itu. Apapun yang dia pandang tembus Allah, dia lihat. Ya, mata zohir melihat makhluk, mata batinnya melihat Allah. Jiwanya, kesadarannya, nafsnya, dirinya melihat Allah. Semua kita udah pernah rasakan zikir rasa ini. Cuman ya putus sambung ya kan. Banyak orang dikasih kenikmatan ya sadar dia, wah Allah ini alhamdulillah katanya kan. Alhamdulillah dapat rezeki bagus hari ini. Alhamdulillah jualanku laku deras hari ini. Syukur dia. Tapi ketika dikasih kesempitan, ada nggak dia zikir rasanya hidup itu? Dikasih kepahitan, ada nggak dia sambung pada Allah? Nggak ada. Yang dia ingat masalah hidupnya aja, yang dia lihat sulitnya aja. Kebanyakan kita tuh begitu. Ya. Kalau orang yang sudah aktif zikir rasanya ini, itulah zikir yang sebanyak-banyaknya, baik dia duduk, baik dia berdiri, baik dia berbaring. Lagi ngapain aja lah. Sambung hatinya kepada Allah. Dan dia nggak ngucap lagi nama Allah. Itu udah zikir tingkat tinggi. Jadi segala gerak-gerik hidupnya ya bersama Allah. Bukan lagi dia merasa disaksikan Allah, tapi memang dia yang menyaksikan Allah. Berani gak macem-macem kalau kita menyaksikan Allah? Gak berani ya. Pasti hidup kita tertata. Mau bohong masih di hati tuh, berniat hendak berbohong, belum terucap. Udah takut gitu. Aku tahu Allah melihatku. Allah mengetahui isi hatiku. Nggak bohong. Aduh, nggak jadi.
Nah, ketika dia ada rasa takut itu, yaitu zikir rasa. Karena sambung kepada Allah. Ya. Atau dia dibuat kesel oleh teman kerja. Atau dia berselisih paham dengan tetangganya. Ingin hatinya mengumpat. Ingin hatinya marah. Ingin hatinya memaki. Tapi di dalam sudah dia saksikan Allah duluan. Udah sambung rasa itu kepada Allah, gak berani dia ngumpat, gak berani dia ngomong kotor. Ya kan? Jadi kalau di channel ini masih ada yang komen-komen kotor, komen-komen yang negatif, ya gak zikir lah itu. Ya. Jadi kalau ditanya arahnya sama bang, ya sama. Zikir napas ini mengaktifkan rasa, mengaktifkan kesadaran jiwa, mengaktifkan keisanan ya. Nanti terbawa itu dalam kehidupan. Baru kita dapat itu yang namanya zikir rasa. Seperti, bang, aku rasanya kok tergerak hatiku nolong ya bang. Suruh beri itu, kasih sama orang susah. Ketika aku berikan bang, hatiku lapang, dadaku lapang, aku seperti membayar hutang. Yaitu dilandasi, diawali dengan zikir rasa dulu. Kalau nggak ada zikir rasa itu ya nggak tembus kita, ya kan? Nggak connect hati kita. Nah tapi wilayah ini juga walaupun kita sudah paham, aku udah paham bang zikir rasa, aku udah pernah bang zikir yang bang dibilang zikir tertinggi, putus sambung juga ya. Jadi kita latih terus. Kalau bisa dari mulai buka mata sampai tutup mata, zikir rasa itu on terus, jangan putus ya. Cobalah diawalilah dari kegiatan sehari-hari yang teman-teman lakukan. Ada nggak tiap detiknya itu kita terpaut kepada Allah, sambung rasa hati kita kepada Allah? Ada nggak? Macam mana bang? Contohnya bang, dari awal kita buka mata. Ya contoh kita bangun, ya bersyukur nggak kita ketika bangun itu? Kalau orang nggak hidup rasanya, nggak hidup sadarnya, ya dia mana ada rasa syukur, dianggap itu suatu rutinitas biasa. Tapi bagi orang yang sambung hatinya, sadar Allahnya, ya, terbuka matanya, bangun dia dari tidur, bersyukur dia. Syukur yang pertama apa? Terima kasih ya Allah, alhamdulillah aku masih bernapas hari ini, aku masih diberi kehidupan hari ini. Karena kalau orang yang memahami hakikat tidur itu mati juga sebenarnya ya. Tidur itu mati sebenarnya, cuman orang menganggap itu hal biasa. Tapi kita nggak pernah bersyukur ketika bangun dari tidur. Udah kita syukuri kan, napas, kehidupan. Lalu apa yang kita lakukan ketika bangun tidur? Mungkin kebanyakan kita pergilah ke kamar mandi kan, buang air kecil, atau kita buang air besar, atau kita mandi ya kan. Di pagi hari itu kan biasanya kebanyakan kita buang air kecil lah. Nah ketika buang air kecil itu, pernah nggak kita syukuri itu, nikmat buang air kecil itu? Ya. Orang banyak kencing batu, kencing aja susah deh. Kita lancar kencing kita. Nikmat kencing itu pernah nggak disyukuri? Itu hal biasa terjadi dalam hidup, tapi nggak pernah kita sambung itu. Ya kan? Nah, setelah udah dari kamar kecil, udah dari kamar mandi, udah kencing kita, keluar kita kan, apalagi yang kita lakukan? Mungkin kita minum air putih, ya kan? Pergi kita ke dapur, minum kita. Nah nikmat minum itu disyukuri nggak itu? Orang sakit nggak bisa nelan, kita masih lancar nelan. Ya, pernah nggak kita syukur itu? Nah kalau kita bersyukur di situ ada sambung hati yang memberikan kenikmatan itu Allah. Itulah zikir yang sebanyak-banyaknya. Lagi ngapain aja dia zikir. Udah nggak lagi nyebut nama Allah, tapi hatinya sambung. Ya kan? Udah minum kita,
Apalagi yang kita lakukan, mungkin kita buka jendela lah, udah pagi kan, buka jendela, buka gorden rumah kita, atau kita keluar rumah, kita lihat halaman belakang rumah kita atau halaman depan rumah kita. Kita lihat itu pepohonan, kita lihat itu pemandangan di sekitar rumah kita, ya kan? Di pagi hari itu cerah pula tuh, matahari terbit, ya kan? Cahayanya indah, kita lihat. Ada nggak di situ hati kita berbicara, ngobrol sama Allah? Ya Allah, terima kasih atas nikmat mata ini ya Allah. Indah kali ku lihat pohon-pohon ini ya Allah. Ya kan? Padahal pohon di jalan itu nggak ada yang siram, nggak ada yang ngerawat, tapi kok subur ya Allah. Engkaulah yang maha memelihara ya Allah. Sambung hati kita kepada Allah. Padahal nggak ada yang peduli itu pohon di pinggir jalan itu, tapi subur. Kita lihat rimbun, kita lihat segar daun-daunnya. Ada nggak hati kita tuh komunikasi, ngobrol? Kalau kita bisa melihat, kita bisa tembus rasa kita, itulah zikir rasa. Jadi nggak ngomong lagi ya, nggak ada lagi sebut nama Allah, nggak ada lagi menyebut asmanya, enggak. Ini udah rasa, sudah zikir rasa itu namanya. Ya, habis itu mandi kita, beraktivitas kita, pergi ke kantor kita, kerja kita, ya. Semangat gak kita kerja itu? Banyak orang gak semangat, dianggap kerja itu adalah beban, ya. Karena dia gak paham amanah. Pergi ke kantor malas-malas kita, telat-telat kita, ya kan? Korupsi waktu pula kita kan, nggak amanah kita. Jadi di situ orang-orang yang nggak ada zikir, makanya enak aja semau gue aja dia, karena nggak ada zikir rasa tadi. Tapi kalau hatinya selalu connect, malulah dia sama Allah. Ya, ini bagi teman-teman yang bekerja ya. Apapun pekerjaan kita, kenapa sering kurang ya? Kenapa ya bang, gajiku nggak cukup-cukup ya bang? Gajiku kok nggak lapang-lapang ya bang? Rasanya gajiku sekian juta itu nggak cukup bang. Ada saja pengeluaran, ada saja kebutuhan ini itu. Ya bisa jadi kau kerja nggak amanah, korupsi waktu ya, kerja malas-malasan, apalagi kerja itu seperti terpaksa karena nggak paham amanah. Tapi kalau kita paham amanah ya, misalnya kita jadi montir lah, jadi tukang bengkel ya. Allah memberikan aku ilmu teknik tentang mesin, tentang motor, tentang mobil, aku jadi montir. Berarti khalifah Allah itu ya di sini. Aku dipilih Allah sebagai khalifahnya, sebagai montir. Ya lakukan. Jangan kita curang, jangan kita memperalat orang ya. Jangan kita menipu orang. Lakukan karena Allah. Ini amanah yang Allah berikan. Ya kan? Jadi bekerjalah karena Allah, bukan bekerja karena uang. Orang yang bekerja karena uang pasti nggak berkah. Ada saja kurangnya itu. Sebesar apapun gajinya, ada saja pengeluaran yang nggak terduga. Karena kau bekerja nggak amanah. Tapi kalau kau paham, aku diperintahkan Allah jadi khalifahnya, dan ketika aku lakukan pekerjaan itu ya karena Allah. Allah pilih aku seperti ini. Sebagai apa kita? Sebagai dokter, sebagai polisi, ya, sebagai petani, sebagai nelayan. Lakukan semua itu dengan keikhlasan. Atau kita jadi tukang pangkas, ya. Apa kerjanya? Saya jadi tukang pangkas rambut bang. Ya sudah, nggak semua orang bisa pangkas rambut. Kenapa kamu bisa pangkas? Ya kamu dipilih Allah. Atau kita jadi tukang pijit, bang aku yang lain nggak bisa bang, bisanya mijit aja bang. Ya sudah, amanahmu di situ. Lakukan keikhlasan karena Allah, berkah itu, ya.
Walaupun sedikit gaji kita nikmat. Makanya orang banyak gaji besar nggak nikmat. Karena apa? Nggak ada zikir di hatinya. Nggak paham dia zikir rasain. Ya kan? Kita sebagai pedagang, jualan lah kita, buka kios lah kita di rumah kita, ya kan? Atau punya toko ya, atau punya ruko. Kalau orang yang zikir, datanglah pembeli ya, datang ke toko kita. Mungkin dia nggak beli, hanya sekedar nanya-nanya ya. Yang jangan manyun muka kita, jangan kesel hati kita. Ya, harus kita anggap itu tamu Allah. Baru masuk dia depan pintu langsung sambut, langsung kita sukacita, langsung kita itu welcome. Ya, bergembira kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkaulah yang mengirimkan makhlukmu ini ke tokoku ya Allah. Engkaulah yang menggerakkan hatinya masuk ke tokoku. Nah, ketika kita di situ udah sambung rasa kepada Allah, zikir rasa kita aktif, layani tamu Allah itu. Ya kan? Misalnya dia pembelinya cerewet lah, nanya aja yang banyak, nawar aja yang banyak, tapi nggak jadi beli. Ya jangan kesel hatimu. Bukan dia yang mengantar rezeki untukku. Udah, prasangka kita gitu aja. Aku yakin nanti orang lain yang ngantar. Dia nggak jadi beli, orang lain yang beli. Baik sangka aja kita. Ya. Dan kita harus welcome. Cepat-cepat sambut tamu Allah. Ya kan? Nah, dalam gerak-gerik hidup kalau udah aktif itu zikir rasa itu, ya itulah zikir yang sebanyak-banyaknya. Di Al-Quran kan ada tuh, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, baik dikala duduk, dikala berdiri, dikala berbaring. Tapi kan gak pernah kita diajarin sebanyak-banyaknya itu seperti apa. Nanti dibuktikan ya dalam kehidupan, aktifkan kesadaran kita. Ingat-ingat pesan ini. Kita lagi berpapasan sama siapa aja lah. Ya. Misalkan kita orang kaya, jumpalah sama orang yang gelandangan lah. Jumpa orang susah, jumpa orang bajunya nggak layak, kita bilang apa nih, baju udah nggak layak pakai masih dipakai. Udah koyak-koyak ketiaknya itu masih juga dia pakai itu. Mungkin hati kita mengecilkan. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak zikir. Tapi kalau orang zikir, nggak berani mengecilkan makhluk. Ya kan? Paling di hati kita yang ada rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku bajuku masih gonta-ganti bajuku. Sebentar-bentar beli baju aku. Belum pudar bajuku, sudah beli baju lagi aku. Ada rezekiku. Sementara orang itu sampai pudar bajunya itu. Ya, sampai luntur-luntur itu. Ya mungkin rezekinya sebatas itu yang Allah berikan. Jadi ketika melihat kelemahan orang ya kita harus bersyukur apa yang lebih pada diri kita, bukan kita merendahkan. Ya kan? Nah itu sudah zikir rasa. Gak berani kita, hati kita congkak itu gak berani. Ya, sama siapa aja. Jangan lagi lihat makhluk, tapi pandanglah Allah di sebalik makhluk. Nah, ketika engkau memandang Allah di sebalik makhluk, hatimu sambung kepada Allah, itulah zikir rasa. Udah sering kejadian dalam hidup, cuma kita aja yang gak paham. Ya, semua kita udah dapat itu seperti itu. Cuman belum ada penjelasan yang kita terima. Nah, hari ini ya rezeki kalian dapat penjelasan itu. Jadi aplikasikan, amalkan. Ya. Mudah-mudahan untuk saudaraku, sahabatku, ya kehidupan kita lebih baik, lebih berakhlak. Ya. Jadi kita yang penting gimana ya, aku belajar, aku ngaji, aku dengar ceramah, tapi aku berubah lebih baik. Aku lebih berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada makhluk. Ya, jangan sampai kita ke Allah luar biasa hebatnya ibadah kita, tapi kepada makhluk zolim kita.
Banyak yang begitu kan. Kalau dari segi penampilan, dari segi ilmu, luar biasa ilmu tentang agama, tapi tentang akhlak jadi iblis, merasa lebih baik daripada orang lain. Nggak ada guna ilmu ya. Jadi kita sama-sama belajar terus, memperbaiki diri. Ini diulang-ulang. Saya ngomong yang pahit-pahit nih, pedas-pedas, jujur aja, bukan untuk kalian aja, ini untuk saya juga ini. Makanya seneng saya, nanti udah siap ngobrol, udah siap saya rekam, saya dengar lagi, ya Allah, kena juga aku ya Allah. Ternyata bukan untuk mereka, ini untuk aku juga rupanya. Iya kan? Kok bisa terucap gitu. Jadi sama-sama kita saling belajar. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.